Hai semua, ketemu lagi dengan Drafi Cinggu. Kali ini kita akan bahas bersama sebuah film thriller drama yang berjudul The Book of Henry. Bercerita tentang seorang anak jenius bernama Henry, keluarganya, dan seorang gadis yang tinggal bersebelahan dengan keluarga Henry. Lalu apa yang Henry tuliskan dalam bukunya? Apa hubungan keluarga Henry dengan gadis itu? Langsung aja kita bahas bersama. Film ini diawali dengan cuplikan Henry yang sedang diminta gurunya maju ke depan kelas dan mempresentasikan pemikirannya mengenai my legacy atau peninggalanku. Di sini terlihat Henry anak yang sangat cerdas dan pemikirannya sangat melampaui anak-anak seusianya dan tentu saja membuat gurunya terpukau. Pada saat jam istirahat, guru Henry menanyakan mengapa Henry tidak pindah ke sekolah anak-anak spesial, dan Henry pun mengatakan bahwa dirinya tetap berada di sekolah biasa karena hal tersebut baik untuk perkembangan psikososialnya dan dia perlu bergaul dengan anak-anak seusianya. Mendengar hal itu, guru Henry hanya bisa menatapnya dengan penuh kekaguman. Pulang sekolah, Henry dan adiknya dijemput oleh ibu mereka yang bernama Susan. Ibu Henry ini adalah seorang single parent, sehingga dia yang mengurus sendiri segala keperluan anak-anaknya, termasuk menjemput mereka. Di rumah, Henry tampak sedang membuat sebuah eksperimen di rumah kayu miliknya. Adik Henry yang bernama Peter tampak merengek meminta Henry mengizinkannya bermain di ruang eksperimen Henry, dan akhirnya Henry mengizinkannya. Di rumah kayu tersebut, kita bisa melihat beberapa barang hasil eksperimen Henry yang menakjubkan untuk anak seumur dirinya. Tidak seperti Henry, dikisahkan Peter merupakan seorang anak yang biasa saja dan cenderung sangat biasa. Namun, tanpa pilih kasih, ibu mereka sangat mencintai keduanya. Setelah menyiapkan air di bak mandi untuk Peter, ibu Henry turun ke ruang keluarga. Di sini terlihat kembali pemandangan yang tidak biasa, di mana Henry tampak sibuk di depan laptop dan mengatur keuangan keluarganya, seperti tabungan, pajak, bunga bank, dan sebagainya. Sedangkan ibunya sibuk bermain game sambil menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan Henry. Beralih ke scene sebelum Henry dan Peter tidur, ibu mereka membacakan dongeng pengantar tidur. Kita bisa lihat kedekatan antara Henry, Peter, dan ibunya. Meskipun ia adalah seorang single parent, kehidupan mereka tampak bahagia. Lalu, ibu Henry menemukan medali penghargaan Henry dan bertanya mengapa Henry tidak memberitahunya. Dan Henry pun mengatakan itu hal biasa dan tidak perlu memberitahu siapapun termasuk ibunya. Saking si Henry ini sudah biasa dapat medali seperti itu, baginya itu adalah hal yang biasa saja. Padahal kalau Mimin juara makan kerupuk aja langsung se-RT yang tahu saking bangganya. Henry. Namun, rupanya Peter yang masih normal kayak aku yang remahan rengginang ini mengatakan bahwa seandainya dirinya yang mendapatkan medali itu, dirinya pasti sangat bahagia dan tidak akan menyembunyikannya seperti Henry. Mendengar itu, Henry pun dengan ringan hati memberikan medali itu kepada Peter. Setelah itu mereka pun pergi tidur. Ibu pun mencium kening Peter dan saat dia akan pergi, rupanya Henry juga minta dicium oleh ibunya itu. Jadi, adegan ini sebenarnya menegaskan bahwa meskipun si Henry anak jenius yang luar biasa, tetap saja dirinya adalah seorang anak yang ingin dimanja dan membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Pagi harinya, ibu Henry menemani Henry dan Peter sarapan, dan tetap saja Henry masih sibuk dengan mengurus keuangan ibunya. Tiba-tiba, tetangga mereka yang bernama Glenn memanggil ibu Henry dan mengeluhkan daun dari pohon di rumah Henry yang berterbangan ke pekarangannya. Ibu Henry pun meminta maaf. Ya, tapi di sini terlihat bahwa ibu Henry tidak menyukai si Glenn ini. Lagi pula, namanya daun pohon ketiup angin, ya bagaimana mengaturnya ya kan? Di sini kita juga dikenalkan dengan seorang gadis bernama Christina yang merupakan anak tiri Glenn, tetangga Henry sekaligus juga teman sekelas Henry. Dia tampak sangat dekat dengan ibu Henry. Mereka bahkan memiliki salam persahabatan dan ibu Henry mengaku-ngaku bahwa dia akan menjadi calon menantunya. Setelah itu, ibu Henry pergi ke tempat kerjanya. Di sini kita dikenalkan dengan seorang teman baik ibu Henry bernama Sheila. Di tempat kerjanya, bos ibu Henry sempat berbincang mengenai gaji dan uang setoran.
Namun Ibu Henry mengatakan bahwa dia akan menanyakan mengenai hal tersebut kepada Henry dulu. Bos Ibu Henry terlihat cukup bingung mengapa seorang wanita dewasa harus menanyakan tentang manajemen keuangannya kepada anaknya yang masih berusia 11 tahun. Kita bisa melihat bahwa Ibu Henry ini sangat bergantung kepada Henry. Sementara di sekolah, Henry yang sedang bermain catur dipanggil oleh Peter yang mengadu medalinya yang sebelumnya diberikan oleh Henry diambil oleh teman-temannya. Henry pun mengikutinya keluar. Tiba-tiba Henry melihat Christina dan menyapanya. Peter yang baru sadar Henry tidak bersamanya berteriak memanggil Henry. Rupanya dia sedang dibuli oleh teman-temannya. Henry pun bergegas menolongnya. Namun Peter ngambek karena tadi Henry sempat menghilang dan terlambat menolongnya. Henry pun berusaha meminta maaf dan melakukan berbagai cara agar Peter melunak dan memaafkannya. Dan akhirnya mereka pun berbaikan. Imut sekali. Lalu tiba-tiba ibu mereka pulang dan mengajak Sheila. Mereka tampak ingin berbincang berdua sambil minum-minum sampai malam. Ibu Henry pun meminta Henry dan adiknya agar tidak mengganggu mereka. Dalam perbincangan mereka, Sheila sempat bertanya, mengapa Ibu Henry tidak menikah lagi agar ada yang bisa membantunya mengurus anak-anak. Namun, Ibu Henry mengatakan bahwa dia sudah memiliki Henry yang bisa melakukan apapun sehingga dirinya tidak lagi membutuhkan lelaki dan ingin fokus kepada anak-anaknya. Scene pun lalu berpindah ke Henry dan Peter yang tertidur di kamar mereka. Tiba-tiba Henry bangun dan merasa pusing yang berdenging, lalu meminum obat. Henry lalu mengintip dari jendela kamarnya yang berhadapan langsung dengan jendela kamar Christina dan melihat Christina sedang bermain dengan bola salju dan menyenterinya. Di bawah kamar Christina, tampak Glenn sedang duduk sambil minum-minum. Tiba-tiba Christina mematikan senternya dan bersembunyi, sedangkan Glenn sudah tidak tampak di bawah, dan Henry pun tampak ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita lanjut dulu. Pagi harinya, seperti biasa keluarga kecil Henry sarapan. Ibu Henry memanggil Henry yang belum muncul di meja makan. Lalu Henry datang dengan wajah meringis. Ibu Henry yang khawatir menanyakan keadaannya dan Henry mengatakan bahwa dia hanya pusing. Saat akan berangkat sekolah, Ibu Henry melihat Christina yang belum berangkat sekolah dan menawarkan tumpangan. Mereka pada akhirnya berangkat bersama. Christina tampak diam dan Henry yang khawatir mengingat kejadian semalam menanyakan keadaannya. Di sini terlihat bahwa Christina sedang tidak baik-baik saja, namun dia berusaha menyembunyikannya. Di kelas, Henry masih tampak sangat khawatir melihat keadaan Christina yang murung. Lalu tiba-tiba Henry berdiri dan meninggalkan kelas. Gurunya yang sedang mengajar berusaha menanyakan kemana Henry pergi, namun dia berlalu begitu saja. Ternyata Henry pergi ke ruang BK dan menemui Janice, guru BK di sekolahnya. Aku jelaskan sedikit. Dari perbincangannya dengan Janice, kita tahu bahwa ternyata Henry sudah mengamati keadaan Christina sejak lama dan melaporkan kecurigaan tindakan kekerasan anak atau child abuse yang dialami Christina oleh Glenn ke pihak sekolah. Namun, pihak sekolah kesulitan memproses laporan Henry karena ayah tiri Christina itu ternyata adalah komisaris polisi dan anggota terhormat. Sehingga untuk meneruskan laporan itu, pihak sekolah harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Kita juga bisa melihat bahwa Henry tampak sangat kecewa dengan semua pihak terlibat yang tampak sangat tidak bisa diandalkan. Padahal Christina sangat membutuhkan bantuan dan Henry mengatakan bahwa dia akan mengatasi masalah ini dengan caranya sendiri. Pulang sekolah, seperti biasa ibu mereka menjemput. Lalu mereka belanja ke swalayan. Di sana Henry melihat seorang perempuan yang bertengkar dengan lelaki. Henry mencoba mendekat dan ingin menolongnya. Namun ibu Henry berkata bahwa itu bukanlah urusan mereka dan menyuruhnya berhenti. Sesampainya di rumah, sekali lagi Henry diam-diam mencoba menghubungi Dinas Perlindungan Anak dan melaporkan ayah tiri Christina. Lalu tiba-tiba dia dipanggil ibunya untuk membantu mengangkat belanjaan. Saat Henry mengangkat belanjaan, Christina datang dan memberikan medalinya untuk mengganti medali Peter yang patah. Kemudian ibu Henry datang menemui Christina dan menyelamatinya karena bulan depan Christina akan tampil dalam acara talent sekolah.
Susan juga menyelamati Glenn dan mengatakan bahwa dia pasti sangat bangga pada Christina. Namun dari ekspresinya tentu saja Glenn tidak peduli. Lalu Christina tiba-tiba mengatakan bahwa Henry dan Peter sangat beruntung memiliki Susan. Dalam hati, Christina tentu berharap dirinya juga memiliki seorang ibu seperti Susan. Malam harinya, Susan berbincang dengan Henry. Dia menyarankan Henry untuk sedikit lebih santai seperti anak-anak lainnya. Lucunya, Susan meminta Henry melakukan beberapa kenakalan yang biasa dilakukan anak seusianya. Henry hanya tersenyum. Lalu Henry membahas kembali tentang perempuan yang di swalayan tadi. Dia bertanya kenapa ibunya tidak menolongnya. Susan lalu mencoba menjelaskan bahwa jika mereka ikut campur, keadaan bisa jadi lebih memburuk dan terjadi kekerasan. Lalu Henry mengatakan, kekerasan bukanlah hal terburuk di dunia. Hal yang lebih buruk adalah menjadi seorang apatis atau tidak peduli. Esok harinya, Henry mendengar suara kendaraan di rumah Christina. Tampak seorang yang merupakan utusan dari Dinas Perlindungan Anak datang dan mengecek laporan Henry semalam. Henry lalu mengintip dari jendela. Glenn menyambut lelaki tersebut dan berbincang kecil. Lalu Glenn naik ke kamar Christina dan seperti mengatakan sesuatu kepada Christina. Henry terus mengamati. Glenn dan Christina lalu menemui petugas tersebut. Tampak pembicaraan itu berakhir cepat dan Christina masuk kembali ke dalam dan petugas itu pun berpamitan lalu pergi. Di sini tampak ya, petugas itu hanya menjalankan tugasnya sebatas formalitas saja. Ditambah lagi saat Henry mengecek nama petugas itu, ternyata dia memiliki nama belakang yang sama dengan Glenn, yaitu Sickleman. Berarti mereka memiliki hubungan keluarga. Hal tersebut membuat Henry semakin yakin bahwa tidak ada lagi yang bisa membantu Christina selain dirinya. Setelah semua usaha Henry melibatkan pihak sekolah dan Dinas Perlindungan Anak sia-sia, Henry kini mantap akan menolong Christina dengan caranya sendiri. Kira-kira apa ya yang Henry rencanakan? Henry tampak mengitari lingkungan sekitarnya dan melakukan riset. Dia mengukur kecepatan angin, mengukur lapang pandang, pergi ke perpustakaan dan meminjam buku tentang kriminal, dan bahkan mengamati aktivitas yang terjadi di toko senjata. Dia mencari tahu tentang harga, tipe, bahkan cara mendapatkan senjata ilegal secara diam-diam. Dan Henry mendokumentasikan semua risetnya tersebut di buku catatannya. Malam harinya, seperti biasa Susan mengantar Henry dan Peter tidur. Kali ini Susan menyanyi untuk mereka. Mereka semua lalu tidur. Tiba-tiba di tengah malam, Peter berteriak. Susan langsung terbangun dan berlari mendatanginya. Betapa terkejutnya Susan melihat Henry kejang-kejang di lantai. Susan meminta Peter menghubungi 911 dan langsung membawa Henry ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Henry tampak mulai stabil dan dokter memeriksa keadaannya sambil menanyai Susan dan melihat hasil pemeriksaan. Ternyata Henry mengalami penggumpalan otak dan harus segera dioperasi. Dokter lalu meminta persetujuan Susan untuk mengambil tindakan. Tiba-tiba, Henry kejang kembali. Dokter meminta Susan untuk menandatangani persetujuan tindakan segera. Namun Susan yang terbiasa bergantung pada Henry untuk semua keputusan bingung harus berbuat apa. Meskipun pada akhirnya dia menandatanganinya karena tidak memiliki pilihan lain. Operasi pun selesai. Susan dan Peter semalaman menemani Henry. Henry lalu terbangun dan menanyakan keadaannya, namun Susan tidak menjawab. Lalu dokter datang dan menjelaskan keadaan Henry dengan sangat hati-hati. Henry dengan otak encernya itu memahami semua yang disampaikan oleh dokter dan mengambil kesimpulan bahwa keadaannya sangat buruk. Dokter sedikit kaget dengan kemampuan Henry menganalisis keadaannya. Setelah itu, Henry meminta waktu untuk sendiri. Apa yang dilakukannya? Tentu saja Henry belajar. Dia mempelajari penyakitnya dan kemungkinan untuk kesembuhannya. Lalu ketika Henry sedang berdua dengan ibunya, Henry meminta ibunya untuk membawakannya berkas keuangan keluarga mereka. Susan lalu meminta Henry untuk tidak membicarakan mengenai hal itu dulu karena Henry masih sakit. Namun Henry bersikeras karena dia memprediksi bahwa mungkin hidupnya tidak lama lagi, sehingga ia ingin menuntaskan semua masalah keuangan ibunya sebelum dia meninggal. Mendengar itu, Susan berusaha menyembunyikan kesedihannya dan pergi. Lalu Peter masuk menemui Henry. Peter dan Henry berbincang serius sebagai seorang kakak dan adik. Peter yang menyadari keadaan Henry yang buruk hanya bisa menangis. Henry lalu meminta Peter menyampaikan pesannya jika ia telah tiada, yaitu ia meminta Peter untuk memberitahu ibunya untuk membaca buku catatan merahnya. Namun hanya ibunya saja, Peter tidak boleh. Peter pun akhirnya setuju. Henry pun meminta Peter untuk menjaga ibu mereka.
Peter terus menangis dan Henry mencoba menenangkannya sebagai seorang kakak. Sesuai permintaan Henry, Susan pergi ke rumah dan mengambil semua berkas keuangan dan membawanya ke rumah sakit. Henry pun berusaha sekuat mungkin menyelesaikan semua, namun tentu saja Susan tidak pernah bisa fokus. Dia hanya memikirkan kesembuhan Henry. Susan lalu berbaring di samping Henry dan mengatakan bahwa Henry adalah bagian terbaik darinya. Lalu saat tertidur, Henry tiba-tiba terbangun dan beranjak dari tempat tidur. Dia menangis dan gelisah. Susan berusaha memeluknya dan begitulah akhirnya Henry meninggal di pelukan ibunya. Setelah kepergian Henry, hidup Susan dan Peter sangat hampa. Tidak seperti biasa, Peter bahkan tertidur tanpa dongeng dari ibunya. Beberapa hari berlalu, keadaan belum juga membaik. Susan tampak depresi dan terlihat sedikit menelantarkan Peter. Susan tidak menyiapkan makanan seperti biasa, bahkan mencoba merokok di depan Peter. Peter yang tidak tahan lagi dengan perlakuan ibunya mulai angkat bicara dan protes. Susan yang terbiasa bergantung pada Henry benar-benar tidak tahu harus melakukan apa. Peter mencoba mengingatkan ibunya untuk menjadi dirinya, bukan menjadi Henry. Lalu tiba-tiba dokter yang menangani Henry datang untuk kunjungan rumah. Ibu Henry kaget karena lupa dengan jadwal kunjungan yang mereka sepakati. Dokter itu lalu berbincang dengan Peter dan mencoba menguatkannya. Di tempat kerja, Susan membuat banyak kesalahan dan bosnya memintanya untuk berhenti. Bos Susan juga memberikan surat yang dikirimkan Henry ke tempat kerjanya itu yang berisikan keterangan saldo tabungan Susan. Henry rupanya sudah memikirkan mengenai masalah keuangan ibunya agar bisa aman meskipun tidak bekerja lagi. Susan lalu pergi. Di rumah, Peter yang sendirian di kamar melihat catatan merah Henry dan tiba-tiba mengingat pesan Henry sebelum kematiannya. Peter lalu mengambil catatan itu dan sedikit membacanya. Peter mengabaikan pesan Henry yang mengatakan bahwa hanya ibunya yang boleh membaca. Setelah membacanya sekilas, Peter tampak kaget lalu ia berlari ke ibunya dan mengatakan bahwa Henry ingin membunuh Glenn. Mendengar itu, Susan lempeng-lempeng aja. Dia lalu malah membaca buku itu bersama Peter. Aduh. Secara garis besar, setengah buku Henry menceritakan tentang perlakuan buruk Glenn kepada Christina. Betapa Glenn bukanlah ayah tiri yang baik dan semua usaha-usaha yang sudah pernah dilakukan oleh Henry untuk melaporkan Glenn. Semua cara normal telah disebutkan oleh Henry. Ingat ya, dari melapor ke sekolah sampai menghubungi dinas perlindungan dan beberapa cara lainnya. Namun semua sia-sia, seakan tidak ada jalan. Lalu memasuki bagian selanjutnya buku Henry yang berisikan rencana terakhir Henry. Akhirnya Susan menyadari bahwa buku tersebut tidak seharusnya dia baca bersama Peter. Susan lalu mencoba menghubungi berbagai pihak dan beberapa cara yang dinilai bisa membantu Christina. Namun tentu saja semua itu sia-sia seperti yang sudah Henry jelaskan pada bukunya. Suatu malam, Susan mengecek ke kamar Peter. Lalu tiba-tiba dia melihat cahaya dari kamar Christina. Lalu terlihat seseorang masuk ke kamar Christina dan Susan tampak sangat terkejut dan pucat sama seperti Henry dulu. Susan lalu bergegas menelpon ke rumah Glenn agar Glenn keluar dari kamar Christina. Kejadian itu rupanya telah membuka mata Susan akan penderitaan yang dialami Christina. Sehingga pada akhirnya Susan mempercayai tulisan Henry dan memutuskan untuk akan melakukan rencana yang dituliskan Henry dalam bukunya. Pertama-tama, Henry meminta Susan mencari sebuah alat rekam berisi rekaman suaranya yang akan mengarahkan Susan mengenai apa yang harus dilakukannya untuk membunuh Glenn. Henry menegaskan bahwa dia akan menggantungkan misi ini kepada ibunya karena dia tidak bisa lagi melakukannya sendiri. Dan Henry meyakinkan ibunya dia akan terus bersamanya melalui rekaman suara itu. Pertama-tama Henry mengarahkan ibunya untuk mengambil uang dalam jumlah besar melalui beberapa ATM. Bahkan Henry juga menyebutkan secara detail ATM mana saja yang harus dituju oleh ibunya. Setelah ambil uang, Henry mengarahkan ibunya ke toko senjata. Dia bahkan mengingatkan ibunya mengenai letak CCTV dan mengajarkan bagaimana cara berbicara agar dapat memperoleh senjata dengan spesifikasi yang diharapkan secara ilegal. Dan tentu saja Susan berhasil. Langkah selanjutnya, Susan berlatih menggunakan senjata itu. Henry mengajarkan Susan tahap-tahap dan langkah-langkah yang perlu dilakukan saat menggunakannya. Rupanya Henry telah banyak mempelajarinya. Setelah itu, Susan pergi menemui Glenn dan meminta beberapa saran dari Glenn. Tentu saja hal ini hanya alasan ya, biar dia bisa masuk ke rumah Glenn dan meminta tanda tangan Glenn dengan alasan pertunjukan seni Christina, dan dia pun berhasil. Untuk apa sih tanda tangan Glenn?
Rupanya, Henry memikirkan tentang hak asuh Christina jika Glenn meninggal, sehingga mereka harus memalsukan tanda tangan Glenn di lembar surat kuasa yang menyatakan hak asuh Christina akan jatuh ke tangan Susan jika dia meninggal. Wow, sedetail itu ya rencana Henry. Di rumah, Susan mulai berlatih memalsukan tanda tangan Glenn. Peter tiba-tiba mendatanginya, lalu Susan mengantar Peter ke tempat tidur dan berbincang tentang pertunjukan besok. Susan menanyakan Peter tentang pertunjukan apa yang direncanakannya besok dan Peter berkata akan membuat sebuah keajaiban dengan sulapnya. Setelah bercerita, Peter tiba-tiba mengatakan kepada ibunya bahwa mungkin seharusnya dialah yang meninggal, bukan Henry, sehingga semua orang tidak akan sesedih saat ini. Namun ibunya meyakinkan Peter bahwa dirinya sama spesialnya dengan Henry, dan tentu saja sama berharganya dengan Henry bagi dirinya. Pada esok harinya, yang merupakan hari puncak pelaksanaan rencana besar Henry, bertepatan dengan hari pentas sekolah, Susan mempersiapkan semua. Lalu sesuai rencana, Susan mengantarkan Peter dan Christina ke pentas sekolah dengan mobil baru yang dibeli Henry. Di sekolah, Susan menyemangati Peter yang akan bersiap tampil. Lalu saat pertunjukan dimulai, Susan memulai aksinya dan menghitung dengan timer sesuai instruksi Henry. Susan memulai menyetir kembali ke rumah. Dia tampak sedikit panik, sedangkan pentas sekolah terus berlanjut. Susan memarkir mobilnya di tempat yang sudah ditetapkan dan berjalan ke rumah. Susan lalu mengambil senjatanya dan menuju ke tempat eksekusi, yaitu rumah kayu Henry, dan mempersiapkan senjatanya. Susan memulai aksinya dengan memancing Glenn keluar dari rumahnya menggunakan rekaman, dan saat Glenn sudah berada di titik penembakan, Susan bersiap menembak dan menunggu Glenn berada di posisi yang tepat. Namun tiba-tiba Glenn melihat ke arah Susan dan membuatnya terkejut. Walau seperti melihat Susan, namun tentu saja tidak ya, karena Glenn berada di jarak yang sangat jauh dari tempat Susan. Lalu Susan kembali mencoba fokus dan mencoba menembak, tentu saja masih bersama dengan suara instruksi Henry. Namun tiba-tiba, saat hendak menarik pelatuknya, foto Henry kecil di dinding terbuka. Susan lalu menatap foto Henry dan seketika menyadari bahwa, ya, secerdas apapun Henry mengatur rencananya, Henry hanyalah seorang anak kecil yang belum bisa sepenuhnya memahami apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak. Susan yang tersadar pun memutuskan menghentikan aksinya dan membawa senjata itu pergi. Namun saat keluar dari rumah kayu, ada Glenn yang berdiri di depannya dan menanyakan apa yang dilakukan Susan. Merasa sudah terpojok dan ketahuan, akhirnya Susan memutuskan membuka semuanya. Susan mengatakan bahwa semua bukti tanda-tanda kekerasan yang dialami Christina dan mengenai saudara Glenn yang menutupi kesalahannya telah didokumentasikan dilaporkan oleh almarhum anaknya Henry. Namun, Glenn dengan percaya diri mengatakan bahwa tidak akan ada yang mempercayai anak kecil dan bahwa dirinya akan menghubungi teman polisinya untuk menangkap Susan yang mencoba membunuhnya. Susan tidak menyerah dan terus mengancam Glenn bahwa dia akan terus memperjuangkan hak dan kebebasan Christina. Setelah kejadian itu, Susan bergegas berlari ke mobilnya dan kembali ke pentas sekolah untuk menyaksikan Peter. Di tengah jalan, Susan sempat berpapasan dengan mobil polisi. Tentu saja itu membuatnya gugup. Sementara Glenn kembali ke rumah dan menelpon saudaranya yang petugas perlindungan itu untuk melindungi dirinya dari tuduhan apapun yang mungkin nantinya akan menghampirinya. Namun saudaranya itu justru mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi dari kejaksaan yang menerima laporan dari kepala sekolah mengenai Christina dan mengatakan itu adalah masalah yang besar. Dengar hal tersebut, Glenn tampak mengingat kata-kata ancaman Susan dan terlihat terkejut. Lalu Glenn juga mendengar suara mobil polisi di depan rumahnya dan menyadari bahwa semuanya telah terungkap. Tak kuat menahan malu, Glenn lalu menembak dirinya sendiri. Kembali ke pentas sekolah, Peter tampil dan berhasil melakukan trik sulapnya. Dia tampak mencari ibunya di sekelilingnya. Susan sedikit terlambat, namun akhirnya dia sempat menyaksikan Peter dan memeluknya. Selesai pentas, ada mobil polisi datang ke sekolah. Susan yang sedikit takut mencoba memberanikan diri untuk bertanya ada apa. Lalu kepala sekolah menyampaikan berita kematian Glenn. Christina yang sendirian dan takut langsung memeluk Susan. Selepas malam itu, Susan mengurus hak asuh Christina. Berbekal surat palsu, akhirnya hak asuh Christina jatuh ke tangan Susan. Dan pada akhirnya, Susan memutuskan untuk membakar buku catatan Henry dan rekaman suaranya. Kini, Susan mencoba mandiri dan menata hidupnya tanpa Henry bersama Peter dan tentu saja bersama Christina. Begitulah cerita ini berakhir.
Film ini memiliki sangat banyak pelajaran untuk kita. Kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Ikuti kata hatimu. Jika menurutmu itu hal yang buruk, jangan lakukan itu. Dan tentunya, belajarlah peduli terhadap orang lain. Kekerasan adalah hal yang tidak baik, namun menjadi apatis atau tidak peduli dengan sesama adalah lebih buruk lagi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari film ini ya.